Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau ngebahas sepatu yang bisa dibilang ini nyontek banget dari sepatu Kompas. Ya, kenapa gue bilang nyontek? Karena dia tuh bukan cuma terinspirasi. Kalau yang terinspirasi tuh biasanya ya agak mirip-mirip dikit lah. Tapi kalau yang ini bisa dilihat nanti, ini tuh hampir sama persis gitu guys. Cuma ada beda-beda sedikit di beberapa detailnya yang nanti akan gue tunjukin di video ini. Teman-teman ikutin aja sampai kelar ya. Pertama-tama bahas dari dusnya dulu. Dia datangnya polosan kayak gini aja. Gue nggak ngerti ya. Kayaknya ini emang bener produk yang bukan sebenarnya. Maksudnya gimana? Gini, gue cerita aja sambil ngeliat produknya ya guys. Datangnya tuh kertas polosan gini aja, papernya, dan ini sepatunya. Mirip banget kan kayak si Kompas Gazelle. Cuma bedanya kalau secara kasat mata gue mesti ngasih tahu dulu dari awal. Bedanya tuh di swoosh-nya sini nih. Dia kayak dicoak cekung huruf U gini. Kalau yang aslinya itu enggak. Ini yang aslinya. Gue sengaja bedainnya. Ini yang vintage-nya. Tuh, kalau yang aslinya dia lurus gini ya di ujung jazz stripe-nya kayak gini. Jadi awal mulanya gue bisa tahu sepatu ini tuh dari akun Instagramnya Local Pride Solution ya. Biasanya tuh emang itu akun yang suka share-share sepatu lokal, brand-brand baru gitu sih. Nah, di situ ada yang mention gue untuk di postingannya. Terus gue lihat komen-komenannya, ternyata ini adalah sepatu kampus. Nah, terus di bawah itu ada, sebut aja si kampus A namanya, karena gue juga lupa nama akunnya apa. Dia tuh nulis kayak gini, kalau mau sepatu ini klik link di bio. Nah ya udah tuh gue klik si Instagramnya si kampus A ya. Habis itu ada link di bio, gue klik, ternyata larinya ke Tokopedia. Nah di Tokopedia ini sepatu harganya 250.000. Size 43 habis, size 40 habis. Syukurnya size 41 masih ada. Karena gue lihat di foto di Topetnya ya, dia tuh sizingnya juga sama persis kayak si sepatu Kompas. Ukuran 41 itu 27 cm. Ya udah, masih ada yang 41, langsung gue bayarin. Gue bayarin, pesanan diproses, pesanan dikirim. Pada saat barangnya dikirim, gue baca-baca lagi di akunnya si Kompas A ini. Ada postingan dia lagi megang sepatunya begini gitu ya. Terus gue baca tuh postingan di bawah sampai akhirnya gue nemu ada kampus B, kita bilang aja. Kampus B nulisnya kayak gini, ini bukan sepatu kita, ini bukan rilis resmi sepatu kita. Yang resmi punya kita itu mereknya sudah didaftarkan. Terus beda juga di bagian outsole-nya. Nih langsung loncat lagi. Ke bagian outsole-nya di sini tuh polos aja. Sedangkan kalau yang Kompas asli itu ada embosan brandingnya. Oke, nah si kampus B itu dia ngeklaim kalau sepatu kampus yang asli itu akan ada embosan kampus di tengah-tengah sini. Nah, bingung kan guys? Serius? Udah sepatu lokal dimiripin, yang miripin ada lagi yang ngeklaim itu mirip kayak sepatu gua gitu loh. Jadi kayak ada 3 pihak di sini. Ada si sepatu Kompas, ada sepatu kampus A, ada si kampus B gitu loh. Terus terlepas dari itu semua, total barangnya nyampe per hari ini sebenarnya. Per hari ini barangnya nyampe dan gue lihat dan gue pegang, Masya Allah. Guys, ini secara objektif gue nilai ini sepatu hitungannya bagus loh. Ini gue sampai bikin video kayak gini, beda kan? Kayak gue bikin sepatu lokalnya si Kompas The Trail, itu beda, bagusan yang ini. Karena ini gue bisa bilang materialnya bagus. Ini mirip sih, gue bisa bilang mirip kayak si Kompas Gazelle karena kanvasnya ini kokoh. Kalau teman-teman bisa lihat ini nggak lemas sama sekali guys. Yang udah gue taliin ini sengaja dan yang ini belum ditaliin, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Ini materialnya gue bisa bilang bagus. Dan kalau ditanya apakah seharga 250.000 ini worth it, ini kelihatannya worth it ya. Cuma gue nggak tahu nantinya awet atau enggak, kita nggak tahu karena jujur ini ada beberapa lem yang bleber juga. Nanti akan gue tunjukin di kamera lebih detail lagi sembari kita bahas lagi lebih lanjut. Kalau ngomongin materialnya biasa, atasnya itu atau uppernya mayoritas adalah kanvas dan untuk jazz stripe-nya ini bahannya suede. Ini tipenya adalah kampus vintage bilangnya. Cuma kalau gue bilang vintage sebenarnya nggak mirip-mirip banget sih. Soalnya kalau uppernya vintage yang asli itu ada stitching 2 garis lagi kayak gini di tengah. Nah sedangkan kalau yang kampus ini stitching di tengah-tengahnya nggak ada. Dan ini ya bisa dibilang uppernya emang gayanya si Kompas Gazelle. Terus yang ngebedain lagi antara kampus sama Kompas adalah di jahitan bagian depan sini nih guys. Nih kalau yang kampus itu dia agak melingkar, bulat gitu ya. Tapi kalau yang si Kompas itu aslinya enggak. Dia kayak garis lurus cuma belok dikit.
Nah, ini di vintage kayak gini. Terus yang di proto juga tuh bisa kelihatan bentukannya kayak gini. Sorry ya guys, yang Gazelle gue nggak punya soalnya. Udah sempet punya kan dulu, udah pernah bahas juga tapi gue giveaway. Nah, terus perbedaannya lagi antara yang asli sama yang nyontek adalah di bagian warnanya nih. Warna midsole-nya ya, midsole sama talinya juga ini beda. Kalau yang vintage ini kekuningan, kalau yang kampus ini ya enggak, putih begini, agak-agak off-white sih kenanya putihnya tuh. Cuma nggak begitu kuning kayak si vintage. Terus dari bentuk talinya juga beda. Kalau yang vintage asli dia bentuknya tuh pipih kecil gini, ramping. Sedangkan kalau yang kampus ini dikasihnya yang pipih lebar sama kayak talinya yang Gazelle asli gitu. Terus untuk materialnya sendiri, kalau yang vintage asli ini tuh bahannya adalah twill, jadi bukan kanvas. Jangan kalau yang ini kanvas, yang kampus. Terus untuk bagian lidahnya sendiri, kalau yang asli ini ada lubang gini sih buat nyangkutin tali, istilahnya apa ya? Kalau ada yang tahu, gue lupa soalnya. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Nih buat nyangkutin talinya. Kalau yang kompas ada, kalau yang kampus nggak ada. Kalau yang di Gazelle itu juga ada buat nyangkutin tali, tapi kalau di kampus ini nggak ada. Gua nggak tahu ya, nantinya kalau yang di kampus yang asli bakalan ada atau enggak. Yang pasti di kampus yang ini itu nggak ada. Itu cuma curiga gua kalau misalnya itu bener yang rilis resmi asli, kayaknya ada sih harusnya. Karena nyonteknya kurang rapi kalau itu nggak ada guys. Bagian toe-nya juga nyontek tuh, ukurannya sama, bulan sabitnya sama guys. Untuk outsole-nya juga nih sama. Cuma bedanya yang tadi gue bilang di awal, dia embosannya belum ada. Tapi kalau yang asli ya udah ada. Lanjut lagi soal lidahnya. Nah, ini lidahnya nyonteknya menurut gua kacau sih, mirip banget. Fontnya itu disamain banget. Tata letak naruh tulisannya juga sama persis. Terus jahitannya, jahitan tagnya nih yang bentuknya kayak zigzag begini juga disamain sama persis. Asli, maksud gua kenapa mesti nyontek banget sih? Cuma tetap ada bedanya. Di sini kalau yang kompas dia di ujungnya itu ada R dilingkarin. Nah, ini tuh maksudnya registered, jadi mereknya udah terdaftar. Tapi kalau yang kampus ini malah tanda tanya dilingkarin. Karena kan ngakunya dia tuh lagi dalam proses pendaftaran merek ya. Cuma kalau setahu gue pas gue lihat datanya itu dia masih pending. Jadi belum tahu dia approve atau enggak. Di sini juga tuh tulisan Jinui 100% kanvas, sama juga quality, made in Indonesia. Terus bedanya lagi ini ada tulisan register since 1998. Tapi kalau yang kampus punya, ini tulisannya register since day one. Apa coba maksudnya? Terdaftar dari hari pertama. Hari pertamanya kapan? Aduh. Terus untuk dibalik lidahnya sendiri, kalau yang kompas aslinya, oh ini kompas vintage, bentar. Kalau yang kompas aslinya tuh ada di yang proto sini. Kompas proto sini bacaannya adalah ada sizingnya, terus ada bacaan bangga buatan Indonesia. Tapi kalau yang kampus ini tulisannya buatan manusia untuk semesta. Anjay, bisa bener dah. Guys, ini tuh lihat tuh. Ini lidahnya aja tuh kokohnya sama loh, mirip-mirip loh. Duh, ini buat si kompas sendiri sebenarnya bahaya sih. Oke, terus bedanya juga adalah di material eyelidnya. Ini kan dibilangnya kampus vintage ya, jadi gue samainnya sama kompas yang vintage. Lihat nih, kalau yang kampus vintage ini butek loh, stainlessnya butek, sama nih ada yang melenceng satu dan kayak memble gini besinya ya. Tapi kalau yang kompas asli lihat dong, beda cuy, glossy banget cuy. Mengkilat-mengkilatnya tuh bagus gitu loh, ya nggak? Nah, terus ada lagi yang bagian nyonteknya adalah di bagian tag di belakang. Di tag belakang ini kalau kompas kan ya udah kompas, terus registered ada R kecilnya, terus di baliknya ada tulisan buatan Indonesia, made in Indonesia, di bahasa Indonesiain, buatan Indonesia. Udah gitu aja. Kalau si kampus ini tagnya ya kampus, terus ada tanda tanya dilingkarin, apa maksudnya? Sama di baliknya ini tulisan bangga buatan Indonesia. Jadi ada tambahan kata-kata bangganya. Oke, terus lanjut lagi soal insole-nya. Nah, kalau insole-nya ini tadi udah gue cobain sebentar pas nyampe produknya, ini beda. Bedanya tuh feel dirasainnya. Tapi kalau dilihat kasat mata, Masya Allah, sama lagi. Tuh, lihat dah. Kalau yang kompas aslinya nggak bisa dilepas dari awal datang. Gue agak susah maksanya. Tapi kalau yang kampus ini aslinya juga harusnya nggak bisa dilepas, tapi gue paksain akhirnya bisa kelepas. Dan pernya kanan kiri ini untuk insole-nya cutting-cuttingannya masih nggak rata, kelihatan nih ya di tambalan tumitnya.
Terus untuk sablonan bagian atasnya atau alas insole-nya sendiri ini dilapis sama kain, dan ini ada sablonannya yang tadi gue bilang. Sablonannya lagi-lagi mirip. Nyontek, bukan mirip ini mah. Nyontek sama si Kompas. Heran dah kenapa sih nggak bikin mereknya sendiri gitu ya? Jangan nyontek, jangan ngambil kesempatan pas lagi hype. Cuma kayaknya nih ya demi biar laku aja produknya. Cuma ya terlepas dari itu semua terserah deh. Terserah teman-teman juga mau beli atau enggak. Yang pasti menurut gue pribadi ini tuh kalau slogan local pride ini jadinya tercoreng sih. Menurut gue pribadi ya. Ntar gue jelasin. Dah, soal insole-nya kelar. Outsole-nya juga udah kelar, semuanya pokoknya udah kelar. Teman-teman udah lihat bentuk shape-nya tuh kayak gini. Perbedaannya dari deket yang banget kelihatan adalah di bagian J stripe-nya. Gitu. Tapi kalau dari jauh gue yakin nggak kelihatan sih. Beneran dah. Oh iya, sama satu lagi. Sebenarnya kalau teman-teman perhatiin banget ya, kalau lihat dari samping dia lebih tipis ketimbang si vintage yang asli. Kalau vintage yang asli, Kompas vintage yang asli dia tuh agak-agak tebel, ya tebel gitu. Tapi kalau yang si kampusnya ini, yang nyontek ini, dia lebih kecil, lebih tipis ketimbang yang Kompas vintage gitu. Dah, kita coba lihat outfitnya kayak gimana. Teman-teman bisa lihat dari jauh, sama habis itu ya dari dekat. Silakan dinilai sendiri. Oke. Gimana guys? Udah lihat outfitnya kayak gimana? Lumayan ya, mirip ya. Tapi kalau dari jauh, asal nongkrong gitu-gitu ya, dilihat sama orang, wih dipakai sepatu Kompas, sepatu goib nih. Waduh. Terus kalau ditanya ini nyaman atau enggak pada saat dipakainya, gue bisa jawab biasa aja. Karena ya teman-teman tahu kalau misalkan udah pernah pakai Kompas, pasti kiri kanannya tuh emang nggak bikin begitu nyaman banget ya. Karena kan emang rada-rada keras, rada-rada kokoh, apalagi kalau pertama kali punya. Terus juga insole-nya ini lebih empuk yang asli. Kayak yang tadi gue bilang, dia tuh insole-nya emang rada-rada tipis ya. Rada-rada tipis sama agak-agak keras. Jadi kalau misalnya gue nilai biasa 1 sampai 5, ini tuh kenanya 3,5 sih. Jadi masih di atasnya medium tapi masih di bawahnya nomor 4. Masih enakan yang asli lah pokoknya kalau dipakai ketimbang yang ininya. Oke, sebelum kesimpulan dari gua, kita bahas detailnya dulu. Nih, yang pertama adalah soal lemnya yang emang masih bleber. Teman-teman bisa dilihat di sini nih, baik di bagian pinggir-pinggir sini ataupun di bagian sambungan antara toe dan midsole-nya kayak gini. Ini masih kelihatan blebernya tuh bleber banget. Jadi kalau biar cepat-cepat nggak mau kelihatan lemnya ya teman-teman pakai aja jadiin beater, ntar juga akan nyaru gitu guys. Terus kalau masalah jahit-jahitan, nah ini nih ngeri nih, jahitan tuh nggak ada yang nggak rapi sih guys. Benang-benangnya tuh rapi semua, bahaya ini tuh untuk Kompas sebenarnya. Sama ini nambahin juga untuk bagian dalamnya nih, ternyata di balik insole-nya tadi pas gua angkat baru kelihatan tuh jahitan benang dalamnya sama insole boardnya nih juga rapi. Teman-teman bisa lihat tuh. Ini gimana ya? Ini udah masuk ke kesimpulan nih. Balik lagi kayak yang tadi gue bilang di awal, ini local pride-nya tuh tercoreng jadinya. Terlepas dari si Kompasnya emang goib ya. Yang soal Kompasnya nanti dulu belakangan. Jadi ini bahas yang local pride-nya dulu. Kalau menurut gue soalnya tuh kalau istilah local pride itu tuh nggak mesti teman-teman bangga memakai produk lokal aja. Jadi nggak cuma dipakai baru ngerasa bangga gitu loh. Tapi maksudnya teman-teman juga sebagai orang Indonesia melihat ada sebuah brand lokal, sepatu lokal terutama
brand Kompas itu bisa sampai segitu ramenya, bahkan sampai diberitain sampai ke luar negeri ya maksud gua. Orang-orang luar negeri juga sampai ngelihat Kompas ini begitu ramainya, ya harusnya kita sebagai warga Indonesia juga jadinya bangga. Di situ maksudnya lokal pride-nya gitu loh. Nggak mesti punya, pride nggak punya tapi memiliki dia masih satu tanah air, harusnya kayak gitu bangga juga gitu loh. Tapi dengan adanya kayak begini jadinya malah tercoreng sih. Maksudnya udah bagus-bagus brand ini mendunia atau tinggi atau besar gitu loh. Tahu-tahu datanglah si yang nyontek kayak gini. Terinspirasi, tapi terinspirasinya tuh ini bisa dibilang sampai 95%. Ini gue bingung sih. Fontnya bisa sama, terus penempatan jahit-jahitannya juga bisa rapi, terus lem-lemannya ya ini tinggal di-improve sedikit. Pokoknya yang paling gue bingung adalah soal font, terus teksturnya, terus bagian insole-nya juga bentukannya juga sama ya, motifnya, shape sepatunya juga ini sama gitu loh. Sampai ke sizingnya juga bisa sama, ukuran sentimeter ya maksud gue. Ini kayaknya kalau boleh mikir sebagai orang awam gitu ya, yang bukan orang dalam Kompas, ini kayak ini loh, kayak kalau curiga gue kayak orang dalamnya Kompas juga kali ya, yang ngambil ibaratnya tuh blueprint sepatunya terus dicontek gitu sih, atau nggak kayak gitu juga ya. Bisa jadi ya orang ini si ownernya kampus, gue nggak tahu siapa, dia beli sepatu Kompas habis itu dibongkar, bisa aja kan kayak gitu ya. Gue bingung dah. Pokoknya gue nggak mau bahas yang kayak gitu-gitunya. Pokoknya mikirnya adalah ini gimana bisa sepatu lokal dimiripin sampai 95% kayak gini gitu loh. 250.000 kalau tanya worth it atau enggak, ya kenanya ini mah ya worth it aja. Apalagi kalau misalkan dibandingin sama yang Kompas Gazelle aslinya itu kan harga 300 ribuan. Yang ini juga yang Kompas vintage juga 300 ribuan. Tapi susahnya emang minta ampun sih dapetinnya. Nggak bohong, emang susah kan. Barangnya ready, barangnya di topet itu kelihatan ada 5, diklik beli nggak bisa. Ada 10, diklik beli nggak bisa. Barang kurang dari 1 diklik total udah habis. Lah aneh. Gitu kan, emang goib. Sebenarnya ini juga emang jadi pukulan sih buat si Kompas ya, yang emang harusnya menaikkan jumlah produksi mereka. Tapi kalau buat gue pribadi, jadinya kalau nanti Kompas ada banyak ya sebenarnya nih. Kalau Kompas nantinya akan banyak seperti Ventela ataupun Patrobas ataupun Johnson ataupun yang lainnya, itu kenanya jadi kayak kurang eksklusif jadinya gitu. Maksudnya kan orang tahu selama ini pemikirannya adalah sepatu Kompas itu orang penasaran banget, pengen ngerasain, sampai akhirnya beli resell karena dapetinnya susah banget gitu loh. Tapi kalau suatu saat nanti misalkan gitu ya, misalkan Kompas ada bikin produksinya mass banyak gitu, banyak seperti Patrobas, seperti Ventela dan yang lain-lain, jadinya nggak eksklusif lagi, iya nggak sih? Kalau menurut gue jadinya kayak kurang eksklusif sih. Serba salah ya, bingung juga mau ngejaga eksklusivitasnya atau rela di lawan sama yang KW-KW kayak gini gitu. Itu mah ini nggak bisa dibilang KW juga karena ini kan buatan Indonesia. Pusing kalau mikirin kayak gitu, pusing. Udah mendingan mikirin produknya aja. Ini ya ini bisa dibilang bagus lah, walaupun nggak bagus banget kayak yang aslinya, cuma ya ini bagus. Buat teman-teman terserah pokoknya. Dari gue mau beli monggo, mau nggak beli juga nggak apa-apa, karena ini sejatinya tuh malah jadi bumerang sendiri. Bumerang itu dalam arti gini, teman-teman beli KW-nya Kompas, pasti orang tetap akan menyangkanya ini Kompas. Jadi nama Kompas akan semakin naik. Intinya kayak gitu. Lo beli KW, ini akan naik dengan sendirinya. Makin naik malah jadinya. Wah, sepatu lo Kompas tuh bro gitu. Bukan, ini KW-nya. Wow, bagus jujur. Kompas. Yang tadinya nggak tahu Kompas, tahu di sebelahnya denger ini KW-nya Kompas, jadi akhirnya nyari tahu Kompas. Emang sepatu apaan sih Kompas sampai di KW-in? Gitu. Ngerti ya maksudnya ya kayak gimana? Yaudah, beli atau nggak beli itu terserah teman-teman. Duit teman-teman, rasa bangga lokal ada di teman-teman. Sebaiknya kalau buat gue pribadi beli yang asli aja gitu. Kalau emang belum dapet, ya udah emang belum waktunya. Mungkin akan dapat nanti hari kemudian, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, kayak gitu-gitu aja. Daripada beli yang fake-nya gitu loh. Ya sabar aja gitu loh, nunggu waktunya emang dapat yang Kompas aslinya secara harga retail gitu guys. Ya udahlah, intinya terserah lah. Yang penting gue udah selesai menjawab pertanyaan teman-teman, request juga dari teman-teman yang minta dibedain perbandingannya
atau Bang bahas sepatu kampus. Walaupun gue masih nggak tahu ya, yang ini yang official bener bukan official atau yang emang udah official gitu guys. Udah, segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa memberikan informasi yang cukup terkait sepatu kampus vintage versus kompas vintage. Agak ribet ngomong, sumpah. Yaudah, seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Cheers.